Ya, terima kasih anak-anakku semua peserta Matsama MTS Paderso. Kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang kesiswaan dan tata tertib yang ada di MTS Paderso. Ya, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sebelumnya biar kita lebih semangat ya, anak-anakku semuanya, Pak Guru akan memberikan semangat sebelum melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kesiswaan dan tata tertib yang ada di MTS Paderso. Ya, kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kalian tolong jawab pagi, pagi, yes. Ya, sekali lagi, kalau Pak Guru bilang selamat pagi semuanya, pagi, pagi, yes. Pak Guru coba ya, oke. Selamat pagi, 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 yes. Ya, terima kasih untuk semuanya anak-anakku peserta Matsama. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini. Ya, berkaitan dengan kesiswaan. Ya, ini yang selanjutnya yang sudah saya sampaikan pada awal bahwa di sini kita sebagai peserta didik, ya, kesiswaan itu bisa menjadikan wadah peserta didik sebagai yaitu mengembangkan nanti kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi-potensi semua peserta didik, ya, untuk mengembangkan bakat, minat, potensi, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Itu yang sudah dari awal Pak Guru sampaikan, ya, yang berkaitan dengan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya, apa sih program dari kesiswaan? Ya, nanti ada program-program kesiswaan. Yang pertama ada program OSIS. Ya, adik-adik tahu semua untuk OSIS. Ada yang tahu OSIS itu apa sih? Ya, di sini OSIS, ya, OSIS kepanjangan dari organisasi siswa intra sekolah. Ya, itu yang dinamakan OSIS. Jadi nanti di MTS Paderso itu ada yang namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Nanti adik-adik semua bisa menjabat sebagai pengurus OSIS. Nantinya ada seleksi-seleksi untuk pengurus OSIS. Itu program OSIS. Ya, sebagai wadah organisasi untuk mengembangkan bakat-bakat atau potensi yang sudah dimiliki oleh adik-adik semua. Ya, di sini OSIS sebagai wadah organisasi untuk memajukan, mengembangkan, mengantarkan peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Ya, itu untuk program OSIS. Ya, ini ada pengertiannya. Tujuannya apa? Ya, nanti untuk tujuan OSIS. Ya, tadi pasti di dalam sekolah harus ada OSIS. Ya, OSIS itu kegiatan yang di luar jam sekolah. Itu yang
dinamakan OSIS. Tujuannya apa? Ya, satu, tujuan dari program OSIS itu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan para peserta didik. Ya, terus yang selanjutnya memiliki pengetahuan. Ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ya, akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini untuk memfasilitasi semua peserta didik. Ya, terus yang selanjutnya di sini bertujuan untuk meningkatkan sehat jasmani dan rohani. Pastinya ketika kita di madrasah akan dikembangkan dalam program-program OSIS yang berkaitan nanti untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Seperti kesehatan jasmani nanti di madrasah itu ada program ekstra kurikuler, yaitu pastinya tentang olahraga. Nah, di situ akan menyalurkan bagaimana peserta didik itu bisa sehat jasmani dan rohani. Gitu ya. Ya, itu tujuan dari program OSIS. Ya, yang selanjutnya tujuannya apa lagi? Ya, tujuannya selain itu pastinya ya program dari OSIS itu bisa meningkatkan pribadi yang baik setiap peserta didik itu, biar nanti peserta didik meningkatkan akhlaknya, ya kepribadian yang baik agar semua peserta didik itu bisa mandiri. Itu dari beberapa tujuan dari program OSIS. Ya, yang selanjutnya nanti ada program ekstrakurikuler. Ya, adik-adik semua tahu ya program ekstrakurikuler pastinya di sini ada ekstrakurikuler. Ya, di MTS Padurso apa sih? Apa saja ekstrakurikuler yang ada di MTS Padurso? Ya, sebelumnya pengertian dari ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler itu apa sih? Ya, kegiatan pendidikan ya yang di luar jam sekolah. Itu yang dinamakan ekstrakurikuler. Biasanya dilaksanakan di luar jam pelajaran. Itu sebagai wadah menyalurkan bakat minat adik-adik semua. Yang selanjutnya, tujuan dari program ekstrakurikuler. Ya, tujuannya apa saja? Nanti ada untuk memiliki tujuan ya yang tadi sudah saya sampaikan di program OSIS itu tujuannya ya. Yang selanjutnya ada bidang kegiatan. Ya, kegiatan ekstrakurikulernya itu apa saja? Yang pertama dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga ada apa saja? Ya, adik-adik di sini bisa lihat ya. Dalam bidang olahraga ini yang pertama ada futsal. Alhamdulillah untuk MTS Padurso adik-adik yang sudah lihat kemarin pada materi pengenalan lingkungan madrasah ya. Salah satunya ada lapangan futsal. Ya. Alhamdulillah ada lapangannya untuk futsal. Itu dalam bidang olahraga. Terus ada voli. Terus tenis meja, bulu tangkis, renang. Dan ini salah satu dari fasilitas satu-satunya madrasah ya, satu-satunya madrasah yang memiliki fasilitas kolam
kolam renang. Adik-adik semua besok kalau misalkan sudah tatap muka, sudah beraktivitas biasa, adik-adik besok untuk ekstrakurikulernya bisa untuk renang. Ya. Siapa yang sudah pernah renang? Ya, lokasinya sudah pernah semua ya? Pastinya sudah tahu lokasi kolam renangnya. Itu satu kompleks dengan MI-nya, ya, dengan pondok tahfidznya. Itu lokasinya. Sudah pernah renang semua ya? Pastinya harapannya sudah pernah semuanya, pasti. Ya. Yang selanjutnya ini untuk bidang olahraga dan masih banyak yang lain. Ya, masih ada banyak yang lain yang belum Pak Guru tulis di sini. Untuk yang selanjutnya, ya, ini ada bidang seni. Ya, dalam bidang seni itu apa saja? Ya, ada drum band, ada hadroh. Ya, ini untuk MTQ juga ada. Ya, yang selanjutnya ini yang bidang seni, ada drum band, hadroh, MTQ, dan masih ada bidang-bidang seni yang lain. Tidak hanya 3 ini. Tapi besok insya Allah kalau sudah normal, pasti insya Allah akan dilaksanakan untuk bidang-bidang seninya. Ya. Terus yang selanjutnya ada bidang wawasan kebangsaan. Ya, apa saja sih yang termasuk dalam bidang wawasan kebangsaan? Yang pertama itu ada pramuka. Ya, adik-adik semua tahu ya dengan pramuka? Tentunya pasti di SD atau MI pasti sudah mengenal tentang pramuka. Ya, biasanya pramuka di MTS Padreso sebelum ada COVID. Ya, sebelum ada COVID itu pasti ada yang namanya ekstrakurikuler pramuka. Dan ekstrakurikuler pramuka di MTS Padreso itu wajib diikuti semua peserta didik. Itu untuk pramuka. Pastinya sudah tahu ya, sudah mengenal tentang pramuka. Besok kalau sudah normal, sudah tatap muka, kita ikuti pramuka ya dengan baik. Biasanya untuk pramuka itu jadwalnya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pukul 13.30 atau jam setengah 2. Itu biasanya untuk kegiatan pramuka. Tetapi selama ini masih ada masa pandemi COVID, untuk ekstra pramuka tetap jalan, namun dengan menggunakan daring. Biasanya menggunakan grup WA. Itu untuk selama COVID dan pandemi. Alhamdulillah walaupun tidak maksimal, yang penting kita berusaha untuk ekstra pramuka itu jangan sampai nanti tidak berjalan. Ya. Yang selanjutnya ada paskibra. Biasanya kalau paskibra itu menjelang Agustusan. Ya, menjelang Agustusan, upacara Agustusan itu biasanya ada paskibra. Itu biasanya yang terpilih menjadi paskibra seperti itu. Itu untuk bidang wawasan dan kebangsaan. Bisa dipahami ya semuanya ya? Ya, saya harap bisa. Yang selanjutnya nanti ada program non ekstrakurikuler. Ya, di sini ada program non ekstrakurikuler. Ya, apa saja program non ekstrakurikuler yang ada di MTS Padreso? Ya, ini ada banyak program-program kegiatan-kegiatan yang ada di MTS Padreso. Ya, ini yang pertama ada peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN. Ya, dalam peringatan
hari besar nasional pastinya ada banyak. Seperti apa? Tadi Hari Pahlawan, Hari Agustus itu ya hari kemerdekaan, Hari Kartini dan banyak yang lain. Itu untuk PHBN. Biasanya itu diperingati Hari Besar Nasional itu. Yang selanjutnya yang kedua ada peringatan Hari Besar Islam ya, atau nanti untuk PHBI. Kalau peringatan Hari Besar Islam itu disingkat dengan PHBI. Biasanya di MTS Padurso itu biasa diperingati. Yang pertama ini ada peringatan Maulid Nabi. Terus ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Idul Adha. Ya, untuk bulan ini sudah mendekati ya. Sudah mendekati peringatan Idul Adha. Insya Allah besok untuk MTS Padurso itu ada kurban. Ya, ada kurban kambing. Insya Allah itu untuk peringatan Idul Adha. Biasanya rutin setiap tahun itu ada peringatan Idul Adha. Ya. Yang selanjutnya ada kegiatan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan itu ada kegiatan yang namanya pesantren Ramadan. Itu dilaksanakan beberapa hari di bulan Ramadan. Itu. Terus ada kegiatan keagamaan yang lain. Ya, seperti di sini untuk MTS Padurso itu ada kegiatan keagamaan yang sudah rutin dan itu sebagai pembiasaan setiap hari yang dilaksanakan di MTS Padurso. Itu yang dilaksanakan pada setiap pagi hari ya. Setiap pagi hari semua peserta didik itu melaksanakan pembiasaan. Ya, pembiasaan dari biasanya sebelum COVID itu juga pagi, jadwalnya pagi. Itu jam 6:30 itu sudah persiapan untuk pembiasaan pagi dengan mujahadah. Ya, biasanya setiap pagi itu dilaksanakan mujahadah. Ya, setelah mujahadah itu biasanya dilaksanakan sholat duha. Ya, sholat duha dua rakaat. Ya, dan sholat hajat. Minimal itu dua rakaat untuk sholat duha dan hajat. Itu biasanya setelah mujahadah dilanjutkan sholat duha dan hajat. Itu untuk kegiatan keagamaan setiap pagi. Ini sebagai pembiasaan. Ya. Yang selanjutnya ada kegiatan reorganisasi OSIS. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk kegiatan organisasi OSIS. Ya, biasanya ini kalau sudah mencapai waktunya, biasanya ada reor untuk OSIS, pergantian pengurus OSIS. Ini biasanya dilaksanakan setiap tahun untuk reor OSIS seperti itu, pergantian pengurus. Ya, ada di sini pengen ya untuk sebagai pengurus OSIS. Ya. Yang selanjutnya ada LDK. Apa sih LDK? Itu latihan dasar kepemimpinan. Biasanya ini dilaksanakan khusus untuk calon-calon pengurus OSIS. Ya, ini untuk latihan dasar kemampuan. Ini untuk biasanya dilaksanakan untuk pengurus OSIS. Itu. Yang selanjutnya lah, ini ada matsama yang sedang kita laksanakan. Itu matsama. Sudah tahu ya matsama? Iya, matsama masa ta'aruf siswa madrasah yang sedang kita laksanakan pada hari kedua ini ya. Alhamdulillah sudah berjalan matsamanya walaupun dengan daring tidak apa-apa ya. Kemarin sudah dijadwalkan untuk tatap muka tetapi dengan kondisi dan situasi yang belum memungkinkan, akhirnya matsamanya
dilaksanakan secara daring. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana berjalan dengan lancar gitu ya. Ini biasanya untuk kegiatan program dari MTS Patureso ada mat sama yang sedang kita laksanakan. Ya. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya ini ada kelas meeting. Ya. Adik-adik semua peserta mat sama? Ya, ini yang selanjutnya ada kelas meeting. Apa sih kelas meeting itu? Ya, kelas meeting nanti adik-adik kalau besok sudah tatap muka diadakan kelas meeting. Biasanya ini bentuknya itu lomba. Ya, ini bentuk dari menyalurkan bakat minat siswa, yaitu diadakannya kelas meeting. Biasanya kelas meeting ini bisa bentuk lomba-lomba kayak lomba olahraga, nanti ada futsal dan yang lainnya, voli. Terus untuk ada lomba kesenian, keagamaan, lomba azan, lomba tilawah, itu ada. Itu biasanya kelas meeting ya diadakan setiap biasanya di akhir semester. Ya, di akhir semester biasanya diadakan kelas meeting, lomba antar kelas. Ya, ini untuk kegiatan kelas meeting biasanya diadakan setelah akhir semester. Ya. Ya, adik-adik semua, yang selanjutnya ada study tour. Ya, tentunya setiap madrasah, setiap sekolah pasti ada program study tour, ada kegiatan study tour. Ini biasanya dilaksanakan sekali selama menjadi siswa MTS Patureso. Ini wajib dilaksanakan setiap siswa ini selama menjadi siswa MTS Patureso hanya sekali wajib mengikuti study tour. Ini biasanya ada jadwalnya nanti kapan study tour ya. Gitu. Pengen ya semuanya adik-adik peserta mat sama besok kalau kita study tour ya. Iya, itu biasanya ada kegiatan study tour. Kalau yang kemarin study tournya itu dilaksanakan pernah di Jakarta, di Jogja juga pernah, di Purwokerto juga pernah. Itu untuk study tour. Pengen ya? Iya, pengen untuk wisata ke Jakarta. Ada deh? Semuanya pengen. Iya, ini untuk kegiatan study tour. Yang selanjutnya kegiatan apa saja? Ya, yang selanjutnya ada ziarah. Tentunya ziarah juga dilaksanakan di MTS Patureso. Ini biasanya ada jadwalnya sendiri juga untuk ziarah. Ini biasanya dilaksanakan ziarah di Kebumen, di makam-makam Kebumen, ya wali-wali Kebumen. Ini untuk ziarahnya. Ini juga wajib untuk nanti dilaksanakan di madrasah. Ya, ini untuk ziarah. Ya, yang selanjutnya ada wisuda purna siswa. Ya, ini biasanya kalau akhir tahun biasanya ini ada perpisahan atau wisuda purna siswa. Ya, itu yang dilaksanakan setiap akhir tahun kelas 9 nanti. Ya, adik-adik sekarang sudah mulai kelas 7. Ya, besok kalau sudah kelas 9 bisa nanti mengikuti perpisahan, yaitu wisuda purna siswa. Ini biasanya dilaksanakan akhir tahun. Ya, yang selanjutnya ada tadabbur. Tadabbur apa sih? Ya, kita tadabbur bisa mensyukuri, bisa mengangan-angan dari ciptaan Allah. Itu tadabbur. Bisa nanti bentuknya outbound seperti itu. Itu untuk tadabbur. Biasanya ada outbound-nya. Yang selanjutnya ada program tahfidz. Ya, ini program tahfidz nanti khusus untuk reguler
juga ada program tahfidz, terus kelas KKO ya, nanti juga ada program tahfidz, terus kelas tahfidz juga wajib juga ada program tahfidznya. Itu untuk program tahfidz. Ya. Yang selanjutnya yang selanjutnya tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang program-program kesiswaan. Yang selanjutnya nanti ada tata tertib. Ya, tata tertib yang ada di MTS Padureso. Ya, tata tertibnya apa saja? Ya, pasti yang pertama ada ketentuan umum. Apa sih tata tertib? Ya, tata tertib itu yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti oleh setiap peserta didik. Itu tata tertib. Ya, peraturan atau tata tertib. Ya. Yang pertama ada ketentuan umum. Ya, biasanya tata tertib itu berlaku untuk semua peserta didik, harus diikuti dengan baik. Terus yang kedua ada kegiatan belajar mengajar. Ya, untuk kegiatan belajar mengajar biasanya itu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari. Ya, kalau sebelum COVID, ya sebelum COVID itu pembelajaran dilaksanakan pagi hari, mulai dari jam 6:30. 6:30 itu sudah persiapan untuk mengikuti mujahadah pagi. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha dan hajat yang sudah tadi Bapak sampaikan. Itu ya, itu dari 6:30 mujahadah, terus sholat duha dan sholat hajat, baru nanti dilanjutkan dengan pembelajaran. Itu dulu kalau sebelum COVID. Ya, kalau sekarang masih COVID, kita menyesuaikan kondisi dan situasinya. Itu untuk masalah kegiatan belajar mengajar. Ya, untuk pakaian seragam madrasah. Yang selanjutnya tentang pakaian. Nah, ada di semua di sini tentunya besok kalau sudah normal, tentunya menggunakan seragam madrasah, seragam sekolah. Biasanya sebelum COVID itu untuk mengenai pakaian seragam madrasah itu biasanya hari Senin dan Selasa itu menggunakan OSIS. Ya, menggunakan OSIS yang putih, atasannya putih, bawahannya biru. Itu menggunakan pakaian OSIS untuk hari untuk hari Senin dan Selasa. Biasanya berjas. Untuk MTS Padureso itu ada jas alma mater khusus untuk digunakan untuk biasanya hari Senin dan Selasa. Itu untuk jasnya, ya pakaian OSIS, terus nanti ada jas dan digunakan hari Senin dan Selasa itu. Untuk hari Rabu dan Kamis biasa menggunakan identitas madrasah atau yayasan. Itu digunakan untuk hari Rabu dan Kamis. Ya. Terus hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat dan Sabtu itu pakaiannya pramuka. Ya, pramuka. Nanti yang warna coklat itu ya, itu untuk hari Jumat dan Sabtu. Untuk lebih jelasnya, besok kalau sudah tatap muka, untuk tata tertibnya, detailnya Pak Guru akan sampaikan pada tatap muka nanti. Kalau lebih pengen yang ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tata tertib tentang seragam, itu besok ketika tatap muka akan lebih jelas ya, besok dijelaskan lagi. Terus yang selanjutnya tentang ibadah, tadi sudah saya sampaikan tentang ibadah pada mujahadah pagi itu. Selanjutnya ada pergaulan. Lah, di MTS Padureso harus bisa melaksanakan tata tertib. Ya, di sini tentang pergaulan. Salah satunya ada menerapkan 6S. Apa itu 6S? Ya, ini sudah saya tulis. Ya, 6S itu apa saja?
Ya, salam, salim, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini harus bisa diterapkan di MTS Padurso. Salam kita ucapkan dengan Bapak Ibu Guru, kita ucapkan dengan sesama teman, kita ucapkan salam. Coba kita bersama-sama ucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Ya, ketika bertemu dengan Bapak Ibu Guru, kita ucapkan salam, kita ucapkan dengan apa? Dengan teman juga kita ucapkan salam. Terus salim. Ya, ini salim dengan Bapak Ibu Guru. Ya, ini berjabat tangan dengan teman-teman, harus berjabat tangan. Terus berikan senyum. Mana senyumnya? Ayo adik-adik semuanya peserta sama kita senyum. Ya, kita senyum, sapa, bagaimana kabarnya hari ini? Ini sapa, bagaimana? Sehat semuanya? Ya, terus sopan, harus sopan adik-adik semua di sini MTS Padurso harus bertingkah laku sopan, perilakunya harus sopan, santun gitu ya. Yang terakhir ada 7K. 7K itu ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, dan keamanan, kekeluargaan, dan ketakwaan. Ini bisa dipelajari seperti itu. Itu tentang tata tertib. Sekilas poin-poin atau garis besar tentang tata tertib. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan mengajukan pertanyaan di grup WA yang berkaitan dengan kesiswaan dan tata tertib madrasah. Ya, mungkin dari saya pribadi cukup sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terus semangat peserta Matsama 2021-2022 ya. Tetap semangat. Pak Guru akhiri cukup sekian. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.